Bisnis Corner. Bisnis Corner. 8.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Apmeni, apa kabar Anda? Seperti biasa, setiap Selasa minggu kedua ya, kita akan belajar bersama-sama dengan perempuan-perempuan hebat dari Womenpreneur Community Chapter Semarang. Dan banyak hal yang bisa kita ambil tentu saja, karena di balik cerita-cerita bisnis perempuan-perempuan ini bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua. Dan sore hari ini seperti yang sudah diinformasikan dalam sosial medianya Up Radio, kita akan ketemu dengan owner dari Anjani Indonesia, ada Ibu Novi ya. Selamat sore Ibu Novi, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik Pak Santi. Iya, Ibu Novi, selamat datang. Baik, ini Anda bisa bergabung tentu saja dalam Business Corner kali ini di WhatsApp kami 0878 333 400, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming kami di upradio.id atau langsung di Instagram Live. Sekaligus Anda bisa chat di situ untuk bisa bergabung bersama kami. Baik, Bu Novi, ini satu judul yang diambil adalah bagaimana ya kita memperkenalkan kekayaan yang ada di Indonesia ini, yang kita tahu bahwa batik ini sudah diakui oleh dunia ya, menjadi salah satu kekayaan Indonesia juga. Nah, ini Ibu Novi membawa karya-karyanya, kalau tidak salah dalam Anjani Indonesia ini, beberapa produk tasnya ini batik ya Bu, banyak diambil dari bahan-bahan batik. Iya, batik sama tenunnya. Ya, batik sama tenun. Dan kali ini judul yang kita ambil untuk didiskusikan adalah mengenal kain wastra melalui produk Anjani Indonesia. Bu Novi, kain wastra sendiri apa sih Bu? Kalau batik kita tahu, kemudian ada juga yang beberapa teman-teman lurik gitu ya, kita ngerti juga. Iya. Terus ada banyak ya sebetulnya ya. Songket ya, ada songket, tenun itu, wastra. Betul. Ya. Selamat sore semuanya, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Novi, brand owner dari Anjani. Jadi wastra ini Mbak Santi, wastra itu kan dari bahasa Sanskerta ya. Artinya tuh sehelai kain ya. Nah, sehelai kain itu di situ tidak hanya batik, tapi juga menyangkut kemudian kain-kain tradisional yang lainnya, misalkan tenun, songket dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Jadi wastra sendiri itu dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi ini dari bahasa Sanskerta artinya sehelai kain. Nah, ini kalau Bu Novi sore hari ini memperkenalkannya, ini kain berarti semua jenis kain ya Bu, dari semua daerah. Ini kalau dalam Sanskerta itu wastra itu ya sehelai kain itu ya. Jadi kita mengemas kain-kain tradisional itu ke dalam sebuah fashion ya, yang biasanya mungkin orang biasanya pakai untuk baju atau dress atau apa, itu kita mengemasnya dalam sebuah bentuk fashion yang lain, yaitu di sini kita mengambilnya tas atau craft. Di kita semua kain-kain ya yang kita ambil dari batik-batik itu, kemudian tenun yang kita ambil juga dari seluruh Indonesia sih. Iya. Nah, Bu Novi, apa yang ingin Ibu sampaikan dalam pesan di produk-produk Ibu ini, terutama di heritage bag ini Bu? Nah, jadi gini, untuk Anjani sendiri ya, di sini kecuali kita membuat sebuah produk untuk komersial, sekaligus saya juga ingin mengedukasi ya kepada masyarakat, terutama juga anak-anak milenial zaman sekarang kan Mbak. Mereka kan jarang ya yang ngerti batik ya, paling biasanya pakainya kan kaos atau apa gitu ya. Jadi mereka bisa lebih tahu, oh itu batik dari mana, kemudian lebih tahu mengenal itu tenun dari mana gitu. Jadi lebih mengedukasi sih agar kita juga mencintai kebudayaan kita sendiri, terutama seperti batik dan tenun pun kan juga sudah diakui UNESCO ya. Itu.
Mhm. Ya. Bu Novi ini sudah sejak kapan ya memproduksi produk ini? Awalnya tahun 2012, Mbak. Sudah jalan 10 tahun sih kurang lebihnya. Ya. Mhm. Awalnya Emang sih khusus kita, tas? ya, ya Mbak. Khusus tas atau gimana? Emang Kita khusus tas? khusus, ya kita khusus untuk kerajinan craft tas ya. Tas itu meliputi ada tas, ada dompet, kemudian clutch, wristlet dan sebagainya. Ya. Mhm, mhm. Kalau baju Iya. enggak. Jadi fashionnya lebih ke bag ya Bu Iya, ya? iya, ke Iya. craft ya. Baik. Bu, boleh tahu sejarahnya awal muasalnya itu seperti apa sehingga Bu Novi punya passion ya bagaimana tetap memperkenalkan kebanggaan Indonesia ini beberapa kain-kain yang tentu saja sangat cantik untuk dipadu-padankan dalam fashion tas ini, Bu. Jadi saya merintis usaha itu sejak tahun 2012 Mbak Santi. Awalnya Mhm. itu karena saya suka ini ya, model-model tas kan perempuan kan biasa ya, suka dengan model-model tas yang lucu-lucu itu. Nah dari saat situ saya pingin eh, gimana kalau tas itu saya bikin dengan menggunakan kain. Seperti kayak di Jogja itu kan banyak ya, di Malioboro itu kan biasanya tas-tas batik ya. Cuman biasanya itu kan Ya. dikemasnya hanya untuk tas batik biasa ya. Nah saya pingin membuat sesuatu itu menjadi sebuah yang ada value-nya sendiri, kemudian unik gitu. Dan apa? Untuk kita memang mengambilnya waktu itu untuk menengah ke atas. Kemudian pada saat itu pun kita awalnya kan belum ada penjahit tuh Mbak Santi. Jadi kita masih memaklonkan ya. Waktu itu kita maklonkan di Bogor, ada beberapa kali. Kemudian setelah barang jadi itu pun waktu itu kan masih karena saya masih ngantor kan waktu itu, masih bekerja di sebuah BUMN. Jadi waktu itu saya cuma asal bikin aja, nggak ngerti cara pemasarannya gimana. Karena waktu itu kan belum ikut GPC ya, jadi belum tahu ada BMC itu waktu itu. Nah, iya dari situ pokoknya saya asal bikin, saya pengen asal bikin. Kemudian waktu itu saya Facebook kan sudah mulai rame ya waktu itu ya untuk penjualannya. Ya. Nah saya karena saya juga masih aktif di kantor, saya coba upload beberapa produk itu di Facebook. Nah kebetulan pada saat saya launching perdana dari produknya Anjani waktu itu banyak orang yang suka, animonya bagus. Nah akhirnya saya berkelanjutan di situ. Beberapa kali saya masih maklonkan. Cuman pada saat akhirnya saya harus berpikir kalau saya maklonkan terus kan nanti besar di kosnya kan Mbak itu. Apalagi Ya. kan jarak dari Semarang ke sana kan juga jauh juga ya. Dan kita juga nggak bisa berkreasi semaunya kita gitu. Akhirnya saya coba cari-cari penjahit ya. Dan ternyata tuh cari penjahit tas tuh mungkin susah ya. Nggak seperti kalau Langka jahit baju ya, Bu? mungkin banyak kan ya. Ya, ya. Iya, karena kan juga nggak ada sekolah khusus bikin kayak tas itu kan nggak ada. Paling misalkan tas pun tas yang dari kain biasa kan. Nah, kemudian saya cari-cari dan saya dapat database-nya itu pengrajin tas dari Dinas Perdagangan waktu itu. Nah, pada saat itu kita ke sebuah tempat ya, itu di situ kan banyak pengrajin. Awalnya waktu itu saya bikinkan, saya lihat dulu seperti apa sih jahitannya, sesuai nggak Ya. sih dengan kriteria saya waktu itu. Karena kan kita menggunakannya pakai leader ya, jadinya mungkin kan harus kuat, rapih gitu. Jangan sampai nanti sampai ke konsumen ada masalah gitu. Nah dari Ya. situ kita dapat penjahit ya, ada 2 orang waktu itu kita ini bawa ke Semarang dan kita memulai usaha itu dari rumah Mbak. Waktu itu dengan 2 orang penjahit dan hanya 1 mesin jahit waktu itu. Cuman modal nekat sih waktu itu ya, gitu. Karena dengan di situ kan otomatis meringankan kosnya kita kan. Nah kemudian juga kita bisa berekspresi mengenai desain dan sebagainya. Jadi lebih leluasa lah. Nah dari situ Oke. kita lebih ini ya. Kemudian di rumah membuka kayak galeri kecil-kecilan ini. Nah, Bu Novi, ini kain dan apa tuh yang dipadu-padankan dalam tasnya Anjani Indonesia itu, Bu? Jadi kita kecuali ada di kainnya itu, kita juga pakai kayak wayang nih Mbak. Oke. Kita kombinasikan juga dengan bordir wayang ya. Ini bordirnya juga manual. Jadi kita juga kecuali mengangkat kain-kain wastra Indonesia, kita juga mengangkat budaya wayangnya. Sebetulnya wayang ini kan animasi Jawa ya. Hampir kayak Yeah. Disney kan kalau di luar itu kan. Ya. Jadi Iya, iya, kita betul, mengusung betul. budaya
Ya. Oh ya. Nah, Mbak Novi, waktu itu harus ini yang cukup unik ya, ketika maklun itu kan jarak jauh, tetapi Iya, harus jadi. partner harus bisa menerjemahkan apa yang Iya. ada dalam benak Mbak Novi dan akhirnya sesuai dengan standar yang memang ditentukan oleh Mbak Novi. Ini gimana Mbak cara komunikasinya Mbak? Oh, waktu kita masih maklonkan itu memang untuk komunikasi kita memang agak susah ya. Paling kita by email ya. Kemudian saya coba dulu sih waktu itu, saya trial dulu seperti apa hasilnya. Dan kebetulan sih yang bersangkutan itu pernah bekerja di suatu perusahaan yang memang untuk tas sih. Jadi untuk kualitas memang dia bagus. Hanya untuk komunikasi mengenai masalah model, kemudian kalau kita kan karena pakainya kan kain ya Mbak ya, bukan sintetis kan, Ya. kain sama itu biasanya pada saat cutting motifnya itu kadang sering nggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Oh, Dan banyak kain yang terbuang gitu, kendalanya seperti itu sih. Ya. oke. Jadinya kan mungkin Iya. misalkan satu kain bisa jadi 3, akhirnya menjadi 2 gitu. Kendalanya Jadi di ada yang situ sih. khawatir ya, Bu ya. Ya, ya. Iya, baik. Nah, ini kita nggak tahu ya kalau prosesnya Anjani Indonesia sampai seperti itu ya, Bu Novi. Kalau Bu Novi nggak cerita nih. Nah, ada proses-proses yang memang dijalani sampai titik yang Ibu Ya harus jatuh bangunnya seperti itu. mencoba. Iya, benar-benar. Nah, Bu, kalau sekarang semua desain dari Bu Novi sendiri? Ya, semua desain dari saya. Kalau untuk desain saya, kemudian untuk motong kain itu juga biasanya saya lakukan sendiri sih. Karena kan biasanya ini Mbak, kita kan punya ini ya, tes sendiri ya. Kalau dikerjakan orang tuh takutnya iya, kecuali kalau mungkin ada pesanan banyak dan memakainya kain yang mudah untuk dipotongin sama karyawan tuh biasanya mereka yang bikin sih. Tapi kalau mungkin ada kain yang kalau tenun kan biasanya mahal ya, harganya sudah di atas 1 jutaan kan, itu biasanya saya lakukan sendiri sih. Karena takut Iya, nggak iya. pas di motifnya itu jadi sayang. Mbak Novi, ini Bu, ini segmen memang menengah ke atas ya. Itu memang harus dilakukan ya ketika kita mau usaha atau bisnis ya. Segmentasi ini penting dilakukan. Iya, Mhm. iya, Nah, sudah iya. sejauh Dan mana memang kalau untuk pemasaran? marketnya Anjani itu memang segmen Mhm. pemasarannya. Ya, sudah Untuk sejauh mana? Indonesia sih sudah hampir seluruh Indonesia. Oke. Kalau dari Aceh tuh Aceh itu sampai di Papua sudah sih. Hampir semua di seluruh Indonesia sudah Mbak. Kalau untuk yang keluar sih paling hanya hand carry atau pembelian lewat website sih. Retail aja Oh, sih. Belum ekspor yang gede-gedean gitu. oke, baik. Nah, Bu Novi sekarang masih aktif juga bekerja atau sudah pure konsen ke Anjani Indonesia? Saya resign tahun 2018 Mbak, karena waktu itu kan sebelum pandemi ya waktu itu saya memutuskan untuk lebih fokus di usaha saya. Iya. Karena kan kadang sering pameran ya, saya harus izin itu yang terkadang repot gitu. Iya. Iya. Baik. Bu Novi jadi pengen tahu nih, apa yang memutuskan Anda harus memilih bisnis daripada pegawai kan enak, Bu. Bulannya jelas gitu ya. Nggak Kalau pusing Mbak, interview sedikit gaji kan karyawan. Ya, betul. ya. Iya. Ya, cuman waktu itu pada saat saya memutuskan itu memang sudah saya pertimbangkan sih sejak awal. Sejak saya memulai usaha itu memang saya sudah terpikir bahwa sebelum saya pensiun saya harus punya sebuah usaha ya. Jadi pada saat Ya. saya pensiun tuh nggak ngelangut gitulah ya bahasa Jawanya itu. Sudah punya usaha dan sudah jalan gitu. Gitu. Jadi memang waktu itu sudah ini di diri saya umur 50 saya harus mengundurkan diri untuk mengelola usaha saya gitu. Karena dengan begitu kan kita bisa lebih fokus, Mbak. Karena kalau di kantor sebetulnya juga nggak masalah sih ya, karena di rumah juga sudah ada yang menghandle juga. Benar. Cuman pada saat kita pameran atau harus kemana, kan kita harus melakukan sendiri. Keseringan banyak izin tuh kadang juga sungkan ya sama atasan itu. Akhirnya itu keputusan saya mengundurkan diri. Biar lebih fokus juga sih. Oke, baik. Ini ada Mbak Egi yang mengucapkan selamat sore untuk Mbak Novi dan juga Mbak Santi. Mbak Novi pinter, ini salah satu mentorku. Wah, Mbak Egi luar biasa ya. Iya, Ini Mbak Egi juga konon mengeluarin produk baru juga nih. Kita belum iya. cari tahu tentang Mbak Egi. Oke, eh,
Bu Novi, ini kan satu produk yang memang membutuhkan edukasi dan kalau soal segmentasi memang sudah jelas ya. Bagaimana Ibu memberikan narasi dalam marketing Ibu? Di kita ini Mbak, pada saat terutama kalau pas pameran itu juga kita tidak sekadar jualan, tapi kita juga menerangkan misalkan, oh ini motif kain apa, filosofinya apa, kemudian mungkin wayangnya bagaimana. Dan juga pada saat customer datang ke rumah ya, karena kan kita juga ada galeri di rumah, customer itu bisa ini sih, bisa bertanya-tanya lebih atau mungkin konsultasi mengenai desain atau apa gitu. Oh ya, jadi ini Ibu memang betul-betul sudah cinta mati ya dengan budaya Indonesia dan terutama soal kain ya, dari Sabang sampai Merauke ini sudah sangat paham betul. Kita memang ya, Bu Novi, apa yang menjadi kesulitan dalam memproduksi, Bu? Untuk memproduksi, kalau untuk produksi sendiri sih enggak ya. Kalau untuk SDM di bagian produksi kita memang sudah tertata ya. Susahnya kadang di pemasarannya Mbak. Biasanya kan orang bisa produksi ya, tapi susah masyarakatnya. Apalagi di kondisi seperti ini ya. Pandemi udah usai, sekarang ada perang Ukraine itu ya, jadi tambah itu kan. Kemudian kalau untuk bahan baku otomatis semua menyesuaikan kan, karena kalau kulit itu kan biasanya harganya mengikuti US kan, itu. Kalau untuk produksinya sendiri sih, insya Allah kita nggak ada masalah sih, bisa. Dengan dulu awalnya kita ada 2 orang karyawan khusus untuk produksi, untuk sekarang kita ada 5 orang karyawan. Jadi bisa sih untuk sebulan mungkin bisa produksi sampai 300-an lebih. Sampai 300 tas, Bu, dalam sebulan? Iya, bisa lebih Mbak. Kalau ada pesanan yang banyak juga kita biasanya lebih, karena kebetulan kan karyawan kita semuanya in-house di rumah ya. Jadi bisa fleksibel pekerjaannya. Pada saat lembur mereka juga malam lembur gitu. Karena mereka ada di satu tempat yang sama. Jadi mereka paling pulang ke keluarganya paling sebulan sekali gitu. Karena mereka juga dari rantau semua, dari jauh ya. Jadi kalau untuk produksi insya Allah masih bisa sih. Hanya pemasarannya kadang di kondisi seperti ini mungkin agak semuanya lah ya Mbak ya. Mungkin apalagi fashion seperti saya itu kan barang-barang yang tersier ya. Jadi mungkin kalau agak menurun sih iya. Cuman maksudnya kita masih ada pasarnya. Nah, sejauh mana Bu pengaruhnya Bu dengan situasi sebelum pandemi ya? Apakah ini juga membuat Bu Novi punya produk turunan gitu selain heritage tas ini, Bu? Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi itu pasti ya, semuanya saya rasa juga pasti mengalami hal yang sama ya. Cuman waktu itu yang saya pikirkan yang penting jangan sampai ada karyawan saya yang di PHK gitu. Yang ada pikiran saya cuma itu. Jadi gimana caranya saya ini berusaha memaksakan dengan cara apapun lah ya. Kemudian kita perkuat digital marketingnya, kita juga hire anak-anak tim untuk digital marketing sendiri. Kemudian kita ubah semua konsep yang ada di Instagram. Karena kalau dulu mungkin seperti hard selling ya, sekarang memang saya konsep seperti itu karena saya ingin bahwa tas batik atau tenun itu nggak harus dipakai oleh ibu-ibu aja gitu ya, yang usianya mungkin sudah mature gitu ya. Jadi biar anak-anak sekarang tuh juga nggak malu mau pakai dan dia bangga pakai. Jadi bisa dipakai untuk keseharian daily gitu ya. Itu betul. Salah satu caranya itu. Iya. Kemudian juga membuat toko-toko online yang lainnya, misalkan di marketplace atau jadi semua cara kita coba lah Mbak gitu. Iya. Itu karena kalau kondisi pandemi itu pasti iya seperti ini kan sebetulnya hampir sama dengan kalau kita inflasi kan, hanya beda namanya aja kan, pandemi sama inflasi hampir sama kan. Iya jadi memang kita harus seperti itu, jangan sampai kita panik dengan kondisi seperti itu. Justru pada saat seperti ini kita harus bisa belajar. Jadi pas saat ada sesuatu itu lagi kita udah terbiasa gitu. Jadi gak kaget-kaget lagi gitu. Iya. Jadi ini salah satu alat terpa kita ya Bu ya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang kuat. Iya. Nah, Bu Novi,
apa yang Bu Novi inginkan dengan produk Ibu? Artinya ketika orang memakai produk Ibu, kayak kan sekarang itu kayaknya orang lebih pede, lebih merasa cantik kalau pakai merek-merek Brand. dari luar negeri gitu ya Bu. Nah, apa Iya. ini Bu yang mau apa ya yang mau didorong untuk bisa Anjani Indonesia ini menjadi kebanggaan bagi yang memakai? Jadi untuk kita gini Mbak, apa? Saya cuma ingin ya pada saat orang memakai produk dari kita ya Anjani yang itu orang merasa coolness itu ya, merasa dia keren bahwa dia kecuali dia menggunakan produk lokal di dalamnya di situ dia sekaligus ikut kampanye Wastra ya, ikut mengkampanyekan Wastra Nusantara karena Ya. dengan mengkampanyekan Wastra Nusantara itu paling tidak kan kita juga akan membantu pengrajin-pengrajin yang ada di dalam itu sendiri. Batik, tenun itu kan mereka melakukan sama pengrajinnya. Dengan Ya. membeli itu sekaligus juga secara nggak langsung memberikan kesejahteraan ekonomi pada mereka juga. Gitu. Mhm, mhm. Ya, dan ini memang butuh aware ya Bu, butuh kesadaran Ya, dari iya, semua masyarakat bahwa Indonesia itu punya produk yang sangat bagus. Jadi iya. lebih bagus malah lebih bervalue daripada produk-produk yang dari luar. Nah, Bu Novi, apa yang menjadi value tersendiri ya bagi Bu Novi secara pribadi ya ketika membuka Anjani Indonesia untuk eh, perempuan-perempuan dan mungkin masyarakat di sekeliling Ibu tinggal. Gimana Mbak? Gimana? Apa yang Halo? di value dari bisnis Ibu sendiri untuk masyarakat di sekeliling dan untuk perempuan-perempuan Indonesia? Barangkali tadi Ibu sempat menyentil ya untuk mereka-mereka yang pengrajin wastra Iya, ini harus ya kebanyakan diberikan. kan ibu-ibu perempuan ya. Iya. Mm-mm. Jadi di sini kita juga mengambil value ya, sustainable juga, memberikan penghidupan buat pengrajin-pengrajin di daerah yang terutama kan biasanya ibu-ibu ya Mbak. Mbak itu kan kebanyakan semua perempuan ya. Kemudian juga yang penenun itu juga kebanyakan perempuan. Jadi secara tidak langsung kita memberdayakan mereka juga. Karena kan kita juga untuk Anjani sendiri sih memang kita membeli kain-kain itu dari supplier langsung dari penenun-penenun itu langsung Mbak. Itu. Mhm. Bahkan kadang ada yang menghubungi kita, Mbak ini kan masa pandemi ini kita susah jual kain, nawarinya ke kita gitu. Dari situ Oh, kan ya banyak seperti itu ya. Jadi paling tidak secara tidak langsung kita bisa mengangkat ekonomi mereka juga sih. Jadi mhm, yang value-nya juga bisa di sini. iya. Dan ini jadi terenyuh juga ya Bu Novi bahwa Anjani Indonesia sudah menjadi rujukan ya bagi para pengrajin wastra tadi ya Bu ya. Ini Bu gimana nih? Saya Iya, punya kain yang ya kan? iya. Apalagi kayak kemarin itu waktu NTT kena ada bencana itu kan Bu, Iya, betul. itu kan sampai mereka kan akses mau keluar itu juga susah kan. Eh, Mereka banyak yang menghubungi kita sih. Ya sebetulnya waktu itu kan kita juga nggak mau beli juga ya karena stoknya masih banyak. Tapi karena kita bertujuan mau membantu mereka ya sampai mereka juga Ya. menawarkan ini saya kasih harga segini. Tapi kan juga kasih aja kalau kita nawar gitu Mbak itu akhirnya ya udahlah. Paling tidak kan besok-besok kan bisa kita pakai kembali gitu. Ibu bisa berapa lama Bu memproduksi satu produk tas? Ya. Berapa lama untuk memproduksi satu produk tas itu Bu? Satu tas tuh satu hari bisa sih Bu, Mbak Hmm, Santi. Satu hari bisa sih. Ya. Cuman kan biasanya kita ngasihnya pekerjaan ke karyawan kan nggak satu-satu gitu ya. ya. Biasanya untuk 1 minggu sekalian gitu ya. Atau Oke. kalau misalkan ada beberapa. Jadi untuk karyawan kita itu memang saya haruskan ya itu semuanya harus bisa mulai dari dia cutting sampai jadi tuh semuanya harus bisa. Jadi jangan Hmm, sampai pada saat mungkin ada yang sakit itu kan kalau ini bisa menggantikan itu. Jadi hmm. semuanya harus bisa mulai dari memotong sampai dengan jadi itu semuanya harus bisa. Di Anjani harus seperti itu, Bu, Mbak Santi. Ini semua Soalnya karyawan kalau harus enggak, paham. iya, soalnya kalau enggak pada saat mungkin ada pesanan banyak, mereka mungkin ada yang sakit,
yang satu nggak bisa ini kan repot juga saya. Akhirnya saya Ya. itu. Jadi kayak ada yang kemarin karyawan yang baru pun mereka juga harus seperti itu. Dan Oke. bisa juga. Hmm. Jadi bisa tidak kekurangan tenaga ya Bu, kalau ada sesuatu ya, Iya, semuanya paham iya, dari A sampai Z. Nah, Bu iya. Novi, berangkat dari hobi yang suka tas gitu ya, daripada belanja lebih baik mending bikin sendiri. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, ini ada Iya. Ibu sangat inspiratif sekali dan mohon di-save nomor saya untuk berinteraksi nantinya. Ya, Terima kasih. Ya, ini dari Tangerang Bu, Banten Bu. Ya, kita sedang dengan Ibu Novi, owner dari Anjani Indonesia. Ini dalam Market Corner ya, kita sedang berdiskusi dengan Ibu Novi value dari bisnis yang Ibu bangun di Anjani Indonesia. Jadi silakan untuk follow Anjani Indonesia ya Bu ya, untuk sosial medianya ya Bu ya. terima kasih. Iya. Baik, Bu Novi, ini strategi pemasarannya selain mengoptimalkan online, apa saja Bu yang dilakukan? Tadi Ibu sempat menyebut ya, pameran. Nah, apa sih Bu Kalau yang pamer, dilihat ya? Seberapa besar Bu pengaruh dari pameran itu sendiri dalam produk yang Ibu pamerkan di Anjani Indonesia ini Bu? oke. Eh, ya, sebetulnya kalau pameran memang iya Mbak ya. Sebelum pandemi, memang kita biasanya setahun itu ada sekitar 4 lah ya, 4 kali pameran itu. Setelah pandemi nggak ada. Kita pameran itu baru mulai tahun 2021. Nah, sebetulnya untuk pameran sendiri itu sebetulnya memang kita jualan ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu sih. Jadi kita mencari celah lagi, peluang lagi untuk mencari customer baru biasanya gitu. Kemudian juga sekaligus memperkenalkan ini ya, memperkenalkan tas dari Jawa Tengah gitu. Kemudian mengenalkan juga budaya-budaya Jawa gitu kepada pengunjung-pengunjung itu. Jadi pada saat pameran kita juga tidak hanya sekedar pameran, tapi sekaligus juga memberikan edukasi di semua produk-produk kita. Gitu. Ya, Kalau pameran baik. sekarang sih, ya, Ya, ini melalui virtual juga ada Bu pameran Bu. Karena ini ada pandemi iya, begitu? iya, biasanya ada dari ini ya corporate itu pameran virtual ya. Ada beberapa kali kita pameran virtual ya. Ya memang sih untuk kondisi sekarang ya orang untuk ikut atau masuk di pameran virtual itu masih masih ini ya. Masih belum inilah ya kalau untuk Indonesia ya Mbak ya, mungkin ya. Jadi Belum orang mau famous masuk ya Bu? pameran, iya belum familiar gitu ya kalau untuk pameran-pameran virtual ya. Jadi cuman itu kan sebagai bentuk juga usaha kita ya. Suatu saat ada kondisi seperti ini lagi, ikut pameran virtual itu kan sudah terbiasa gitu. Dan mungkin juga masyarakat sudah terbiasa dengan adanya semua yang serba virtual kan gitu. Ya, iya. Jadi ini kalau di Indonesia habitnya masih transisi ya Bu ya, butuh pembiasaan. Iya, Dan nanti juga akan menjadi iya, sesuatu yang dibutuhkan juga tentang virtual ini. iya. Baik, Bu Novi, apa yang mau disampaikan juga ketika kita memilih usaha atau bisnis dengan apa ya, nice statement, kemudian sangat edukasi seperti ini Bu. Motivasi apa yang ingin Ibu curahkan atau Ibu share kepada kita yang ingin bisnis dengan konsep strateginya seperti Ibu? Iya, iya. Eh, jadi untuk ini ya, pemula-pemula yang mau bisnis ya. Kalau untuk fashion, kalau untuk baju itu kan gimana? Kalau seperti produk-produk kita kan sebetulnya produknya produk-produk tersier ya, antara butuh dan tidak butuh kan, gitu. Jadi kita memang harus mempunyai value tersendiri ya. Jadi harus mempunyai keunikan tersendiri gitu, harus unik, harus relevan dengan produknya juga seperti itu. Dan kita juga mungkin harus membidik pasar yang jangan asal kita bikin seperti waktu dulu kan saya belum belum masuk BPC nih Mbak, jadi nggak ngerti asal bikin asal saya jual gitu kan. Kalau sekarang kan kita lebih tahu bagaimana kita harus membidik pasar yang tepat gitu. Jadi kita mencari peluang-peluang itu. Gitu. Jadi pokoknya jangan ragu deh dengan produk yang tersier yang mungkin itu. Justru itu harus kita gali karena dengan
karena saya juga sendiri ngalamin kan, mungkin bagi sebagian orang aneh kan kayak wayang ditaruh situ. Tapi justru pada saat saya membuat sebuah produk kayak ada tenunnya tapi nggak ada wayangnya, itu banyak yang tanya, kok nggak ada wayangnya di Anjani gitu. Padahal kadang saya juga gini, kan kadang ada yang suka wayang, ada yang enggak kan. Jadi saya kan bikinnya mengikuti segmen pasar juga sih itu. Kemudian juga dengan customer mungkin juga kita harus menjalin relationship itu ya, itu kemudian menyimpan database mereka gitu. Dan jangan ini selalu mengikuti pelatihan-pelatihan itu ya untuk memperkaya diri sendiri. Kan itu juga investasi buat kita sendiri ya gitu. Yes. Oke, baik. 4 hal yang harus dilakukan adalah bagaimana produk itu memiliki value atau unik tadi ya, Bu Novi ya. Iya. And then kemudian pasar yang tepat. Nah ini jangan sampai salah sasar. Iya. Nanti disebut mahal banget karena memang pasarnya nggak tepat gitu ya, Iya. Bu ya. Dan itu positioning yang tepat ya, benar positioning yang tepat. Oke. Gitu sih. Yes. And then juga relationship ini penting ya Bu ya untuk bisa mengembangkan diri Iya. dan yang berikutnya adalah terus belajar dan belajar. Bu Novi, terima kasih banyak. Kita masih pengen ngobrol sama Ibu, tapi dari tim redaksi sudah memberikan waktu time out untuk kita akhiri, Bu. Terima kasih Sukses Mbak selalu. Santi, terima kasih terima kasih BPC semuanya. Yes, terima kasih Ibu Novi untuk Anjani Indonesia, sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, baik demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan owner dari Anjani Indonesia, Mbak Novi, bagaimana prosesnya, dan ini adalah salah satu produk yang memang nice segment, tetapi dengan posisi yang jelas sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang memang menyukai tas-tas seperti yang ada di Anjani Indonesia. Saya Santi Rosalia, pamit undur dari Anda, sukses dari Apredio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station. Disiarkan langsung dari Menara Universitas